Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam bersama Jemaat Rantai PAO, di mana program ini berisi puji-pujian, firman Tuhan, dan doa. Dan saat ini Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita masuk dalam ibadah. Kita saksikan pujian berikut ini. Diberikan Tuhan padaku tiap hari, aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Selamat malam, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam Lentera Malam Jemaat Rantai PAO. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan terus mengarahkan kehidupan kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Sebelumnya kita berdoa. Di malam yang Tuhan telah tetapkan bagi kami mengangkat syukur karena Tuhan sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman saat ini. Kami mau ditegur oleh kebenaran firman saat ini, sehingga kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kami mohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami benar-benar mampu mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, sucikan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 18 menjadi bacaan dan perenungan kita malam hari ini. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak,
dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan yang dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, dan kita tetap berbahagia sebab kita diberi kesempatan oleh Tuhan kembali merenungkan, menikmati firman-Nya. Terlebih berbahagia kita yang terus menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Perjalanan hidup kita menyatakan betapa banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita mau melihat ke belakang, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang benar-benar telah kita rasakan dengan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Umat Tuhan, umat Israel mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan mereka. Bagaimana Allah sungguh-sungguh berkarya, memberkati dan membawa kehidupan umatnya dari penderitaan yang besar ketika mereka berada di dalam rumah yang lama, yaitu tanah Mesir. Allah kemudian berkarya secara luar biasa melihat penderitaan itu dan membawa bangsa Israel menikmati kebaikannya, menikmati berkatnya dengan memberikan keberhasilan, menyediakan sebuah rumah yang baru bagi umat Israel.
Firman Tuhan katakan rumah ini suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi. Tanah yang begitu diberkati oleh Tuhan yang kemudian diberikan kepada umat Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kita, sebagaimana Tuhan menyatakan kebaikan dan berkat-Nya yang luar biasa kepada umat-Nya Israel, Tuhan pun menyatakan kebaikan kepada kita dan berkat Tuhan yang terlalu banyak yang kita tidak dapat ukur dan kita tidak dapat ceritakan dalam kehidupan ini. Dan dalam menikmati kebaikan Tuhan ini ada dua hal penting dalam pembacaan firman Tuhan saat ini yang akan kita kemudian dalami bersama. Yang pertama, ayat 11 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Peringatan yang tegas datang menyapa kita di malam hari ini ketika kita telah menggapai pencapaian hidup yang begitu luar biasa, ketika kita telah menikmati keberhasilan, ketika kita telah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan hendaknya kita tidak melupakan Tuhan. Hendaknya kita hidup dalam ketetapan dan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Artinya bahwa dengan segala apa yang kita capai hari ini, dengan segala berkat Tuhan yang sudah kita nikmati dan peroleh sampai hari ini, hidup kita sepenuhnya harus berpaut hanya kepada Tuhan. Disadari atau tidak, saudara-saudara yang kekasih, dunia sekarang menggiring manusia dengan segala pencapaian yang dia miliki, dengan segala berkat Tuhan yang diperoleh, kemudian melupakan Tuhan Allah. Banyak sekali orang-orang saat ini yang kemudian menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, menikmati kekayaan, menikmati kejayaan, tidak lagi hidup berpaut pada kehendak Tuhan. Dan ketika hidup ini tidak lagi berpaut pada kehendak Tuhan, kita melupakan Tuhan dalam hidup ini akan berdampak juga pada relasi dengan sesama. Ketika seseorang tidak lagi mengandalkan Tuhan dengan pencapaian-pencapaian yang ia terima, ketika seseorang tidak lagi mengandalkan Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepadanya, maka sesamanya pun tidak akan lagi berharga di hadapannya. Jangankan Tuhan saja dilupakan, apalagi sesamanya manusia. Makanya banyak orang yang karena kesuksesannya, karena kekayaannya, karena pencapaian-pencapaian hidupnya, kemudian memandang rendah sesamanya. Dan firman Tuhan ini betul-betul memperingatkan umat Tuhan dalam pembacaan dan juga kita pembaca firman Tuhan hari ini. Bagaimana ketika kita telah menikmati segala kebaikan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kemudian mampu membuat orang bisa melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini? Tidak lain adalah kesombongan. Ayat 12 dan sampai 14 kita lihat. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggi hati atau kesombongan dapat membuat manusia susah melihat kebaikan Tuhan. Kesombongan dapat membuat manusia lupa diri bahwa apa yang dia peroleh semuanya berasal dari Tuhan.
Kesombongan membuat manusia melihat sesamanya dengan sebelah mata. Dan kesombongan tinggi hati membuat manusia mengandalkan dirinya sendiri, bahwa apa yang dia peroleh, pencapaian-pencapaian yang dia peroleh sampai hari ini adalah karena kekuatannya, adalah karena kekuasaannya, adalah karena kemampuannya. Dan Tuhan dikesampingkan, Tuhan dilupakan karena tinggi hati, karena kecongkakan. Dan ayat 17-18 sangat jelas mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nang bahaya itu disanga kesombongan, bahaya itu disanga tinggi hati. Sebab itu bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, apalagi dengan sesama kita. Dan ini menjadi peringatan bagi umat Tuhan. Ketika menikmati berkat Tuhan, jangan tinggi hati, jangan sombong. Sebab kekuatan, kesuksesan, kekuasaan, jabatan itu semua berasal dari Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sangat jelas Alkitab katakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh segala pencapaian-pencapaian dalam kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada ruang sedikit pun dalam kehidupan kita untuk tinggi hati. Sebab ketika kita tinggi hati, kita tidak dapat menjadi berkat bagi sesama, dan kita tidak dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang ada adalah kita membanggakan diri kita sendiri dan kita memuliakan diri kita. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita alami saudara-saudara dan nikmati sampai pada hari ini. Ada begitu banyak pencapaian-pencapaian hidup kita. Dan dalam setiap pencapaian yang kita miliki hingga hari ini, andalkanlah Tuhan. Jangan pernah melupakan bahwa semuanya itu kita peroleh karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan terhadap kita. Sehingga dengan demikian hidup kita benar-benar berpaut padanya. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat kebenaran firman-Nya. Dengan demikian Tuhanlah yang dimuliakan dalam hidup ini, bukan kita. Tuhanlah yang dimuliakan dalam pencapaian kita, bukan diri kita. Dan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Ajaib benar anugerah
kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang telah mengaruniakan kami kasih dan sayang yang sedemikian sehingga malam hari ini kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan, kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini benar-benar boleh menuntun kehidupan kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu sepanjang hari ini kami mampu melakukan segala aktivitas kami untuk kasih sayang dan berkat-Mu sehingga ada begitu banyak pencapaian berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Dan mampukanlah kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam proses kehidupan kami selanjutnya. Malam hari ini kami akan beristirahat, kami akan tidur, kami mohon penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Biarlah malam ini boleh kami lalui dengan baik dan esok hari kami boleh kembali bangun untuk melanjutkan hidup yang masih Tuhan percayakan. Dan dalam segala aktivitas kegiatan hidup kami terus memuliakan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan sendiri. Ini doa kami, ini syukur kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Allah Bapa. Kami berdoa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah acara Lentera Malam pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi Lentera Malam berikutnya. Salam sehat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.